cara lain. Tapi kau sendiri yang harus melakukan. Kau berani? Setelah kegagalan rencana pertamanya untuk melenyapkan sang putra permaisuri, Nyi Grinsing, penyihir sakti yang terkenal dengan kelicikan dan permainan racunnya, tidak lantas menyerah. Perempuan tua berwajah pucat itu kembali duduk di bilik remang, meracik strategi baru yang jauh lebih halus namun mematikan. Kali ini ia tak lagi memilih pedang atau sihir mencolok, melainkan setetes racun halus yang tak berwarna, tak berbau, namun mampu menyusup hingga ke rahim, menyerang bayi yang masih bersemayam dalam kandungan permaisuri. Di sudut alam yang tak terjangkau manusia, Nyi Roro Kidul memandang dengan tatapan dalam, duduk bersisian dengan Kondo Manik di tepi ombak selatan. Mereka berbincang lirih, menyadari bahaya besar yang tengah merayap diam-diam menuju jantung kerajaan. Namun, hukum alam mengekang Sang Ratu Laut Selatan, ia tak diizinkan mencampuri takdir manusia secara langsung. Meski begitu, ia tetap berusaha, memanfaatkan jalur samar yang masih diizinkan, mempercayakan perlindungan sang pewaris tahta kepada seorang abdi dalam setia yang sanggup bertaruh nyawa demi rajanya. Untuk menyelamatkan Ayu dan anaknya dari racun itu. Saya percaya itu, Kanjeng Ratu. Sementara itu, di ujung lain negeri, berita menggemparkan mengguncang jagat persilatan. Seorang pendekar lelaki disegani ditemukan tak bernyawa, tubuhnya terkulai lemas di atas pelana kudanya, seakan-akan mati dalam perjalanan. Sebelum tragedi itu, ia sempat menerima tantangan duel dari seorang pendekar wanita muda yang selama ini dipuja rakyat kecil sebagai perisai dari penindasan. Kematian sang lelaki tidak hanya menghapus nyawanya, tetapi juga menyalakan bara dendam yang membara di dada seorang tokoh berpengaruh, bos besar penjahat yang menguasai daerah itu. Dengan tatapan menyala penuh kebencian, ia bersumpah akan memburu sang pendekar wanita hingga ke ujung dunia, menganggapnya sebagai ancaman paling berbahaya bagi singgasananya di dunia kelam. Hei pendekar wanita, kau pasti murid Taji Saketi. Ayo hadapi aku. Kita adu ilmu singgah si monggo kita. Gusti, Murbeng Jaga. Ketegangan juga membubung di istana. Sang ibu mertua raja, wanita berjiwa keras yang pernah memegang kehormatan tinggi, merasa terhina sedalam-dalamnya. Dulu, raja pernah berjanji menjadikan putrinya sebagai permaisuri. Namun kenyataan pahit berkata lain, sang putri hanya diangkat sebagai selir. Rasa terhianati itu menggerogoti hati, dan bujukan suaminya untuk menerima kenyataan tak lagi ia dengar. Dalam gelombang amarah, ia naik ke kereta kuda, menuju istana tanpa undangan, tanpa rasa takut. Kebetulan saat itu raja tengah memimpin pertemuan penting dengan para bangsawan dan utusan asing. Kedatangan mendadak itu dianggap sebagai pelecehan besar. Dengan wajah memerah dan suara menggelegar, raja memerintahkan penahanan mertuanya. Perintah dijalankan segera, sang wanita dibawa ke ruang pengadilan bawah tanah, di mana dingin batu dinding akan menjadi temannya. Sudah jadi Garwo Padmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan tuntut hak cucuku Raden Seto Satrio. Dia harus tetap jadi pewaris Katumenggungan. Percuma, Nyi. Percuma. Kanjeng Tumenggung tidak akan mendengarnya. Dia harus mendengar. Akan ku bikin mendengar. Nyi. Nyi, tunggu, Nyi. Nyi. Kang, tunggu. Nyi, batalkan, Nyi. Nyi, batalkan niatmu. Nyi. Tunggu. Ada apa, Kanjeng Ratu? Ada yang mengganggu ketenanganku pagi ini. Siapa, Kanjeng Ratu? Niwingit. Niwingit? Ibu dari Dewi Tantri. Dewi Tantri? Ya, salah satu dari selir Tumenggung Cokro Nanggolo. Dia juga akan membunuh Ni Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya seperti Loro Andini. Tidak,
Tapi kedatangannya ke Katumenggungan harus dicegah, harus dihalangi. Kenapa Kanjeng Ratu? Pokoknya halangi. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan kalau kedatangan Wingit ke Katumenggungan tidak dihalangi. Apa yang harus saya lakukan? Kita lihat saja nanti. Selamat datang di Katumenggungan. Semoga sejahtera menyertai kalian semua. Mohon maaf nih, pokoknya Nyi Wingit tidak boleh masuk. Apa alasannya? Kamu kan tahu siapa saya. Kanjeng Temenggung sedang banyak tamu nih. Tidak mungkin menerima Nyi Wingit. Bisa bodoh, aku juga tamu. Aku lebih penting dari tamu-tamu itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Tahan nih. Lepaskan. Tunggu nih. Tunggu. Tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Nyi Wingit, tunggu. Tahan. Lepaskan. Tunggu nih. Tidak bisa. Kanjeng Tumenggung, saya mau ketemu. Ada yang harus kita bicarakan. Wingit, kendalikan dirimu. Ingat kepada siapa kau bicara. Saya mau bicara sama suami anak saya. Oh, dia pergi dari sini. Kanjeng Tumenggung, ini masalah saya dengan Kanjeng Tumenggung. Bukan dengan prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Lepaskan. Keluar. Ayo nih. Bawa ke gedung sepi. Sayang sekali. Dengan cara halus, kita tak bisa menghalangi tekad kuat Nyi Wingit Cundomanik. Kalau begitu, haruskah saya yang ke Katumenggungan untuk menyadarkan Nyi Wingit agar tidak meneruskan tuntutannya? Tidak. Nyi Wingit sudah terlanjur masuk. Tumenggung Cokro Nanggolo juga sudah terlanjur terbakar kemarahannya. Kelihatannya harus aku sendiri yang mencoba mengetuk hati Tumenggung agar tidak terbawa nafsu amarahnya yang akan mencelakakannya. Ayo, dampingi aku. Kita ke Katumenggungan. Baik, Nyi Ratu. Akan coba aku bisikan himbauan ke Tumenggung agar ia membatalkan niatnya menemui Nyi Wingit. Kalau peka, ia mendengarku. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan bicara lewat Yudo Turonggo, Kepala Keamanan Katumenggungan. Gusti, maaf Gusti. Apa urusan dengan Nyi Wingit tidak bisa ditunda? Gusti tinggalkan pasoanan hanya untuk ngurus Nyi Wingit. Orang seperti Nyi Wingit harus segera diberi pelajaran Yudo Turonggo. Ia sudah bikin malu dan harus segera dihukum. Tapi, apa kata para nayaka praja, para tamu, para priagung dan para demang? Kalau cuma hanya karena Nyi Wingit, Gusti tinggalkan mereka. Wingit sudah bikin malu. Ia harus segera dihukum. Gusti, serahkan Nyi Wingit pada saya, Gusti. Akan saya hukum dia. Ini urusanku. Urusan pribadi. Urusanku dengan ibu selir dari yang tidak tahu diri itu. Siapapun tidak bisa ikut campur. Gusti, tunggu Gusti, tunggu. Aku sudah tidak bisa menunggu. Dia tidak peka. Cokro Nanggolo tidak peka. Dia hanya mendengar suaranya sendiri. Perlu kekerasan untuk menahan langkahnya, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kita hanya bisa mengingatkan. Tidak lebih dari itu. Nyi Wingit, kau pikir kau ini siapa, ha? Berani teriak-teriak padahal di pendopo ada para piagung dan tamu Katumenggungan. Sengaja mau bikin malu aku, ha? Kamu Permaisuri sengaja yang menjatuhkan mendengar nama kabar Ning itu Tumenggung hanya Cokro bisa Nanggolo. mematung. Firasat buruknya sejak pagi kini terjawab pahit.
Bahkan upaya halus Nyi Roro Kidul untuk meredakan murka raja, melalui bisikan kepala keamanan istana, tak membuahkan hasil. Keputusan sudah diukir, sang ibu mertua dijebloskan ke penjara, sementara sang putri, yang kini menjadi selir raja, menangis pilu di balik pintu kamar yang terkunci, meratapi nasib keluarganya yang hancur. Kanjeng Tumenggung janji akan menjadikan Tantri sebagai garwa patni, akan memberi kami, saya dan Surolangu suami saya, pangkat dan kedudukan tinggi. Tapi sampai hari ini, janji hanya janji. Kami tetap nelongso, Sensoro tetap hidup di gubuk dan tidak punya apa-apa. Wingit. Kamu tidak mengaca diri. Tidak mau melihat ke belakang. Siapa dirimu sebenarnya? Kau ini wong cilik. Ongklak-angklik. Ngatu kora cecek. Nanging langit kaguyuhani. Tidak tahu diri kau, Wingit. Kau seharusnya berterima kasih. Karena aku telah angkat Tantri anakmu dari jelata menjadi selir. Aku telah anugerahkan panggilan Dewi agar anakmu yang jelata menjadi terangkat derajatnya. Tapi kamu mentengkelek. Tidak tahu diri kau, Wingit. Saya cuma menagih janji. Kalau begitu, terimalah ini. Inilah kedudukan tinggi yang kau inginkan. Kau ingin duduk setinggi itu, Wingit? Ingin seperti itu selamanya? Atau kau ingin di atas lagi? Ingin seperti itu, Wingit? Ibu. Maafkan ibu saya, Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kenapa kamu kesini? Apa kamu membela mbokmu yang tidak tahu diri itu? Saya datang mohon maaf untuk ibu saya, Kanjeng. Maafkan ibu saya. Ibu. Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Tidak akan pernah memaafkan perbuatan mbokmu. Tapi agar langit-langit rumah ini tidak kotor, maka akan kuturunkan dia. Bawa dia keluar dan jangan sampai masuk sini lagi. Baik, Gusti. Ibu. Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbok. Ia tidak bersalah. Menuntut janji itu tidak salah. Tapi Mbok lupa siapa kita ini. Mbok terlalu muluk bermimpi. Dulu mungkin benar. Mbok atau ibu memang bukan siapa-siapa di mata Tumenggung. Tapi, kini kita bagian dari Katepunggungan. Ibu adalah selir Tumenggung. Dan saya tak bisa disangkal adalah putra laki-laki Romo Temenggung Cokrononggolo. Benar, Nanda Raden. Tapi Anak laki-laki harus menuntut haknya sebagai anak laki-laki.
Dukuh Delepih Panutan itu. Habisi semua. Jangan sampai ada yang tersisa. Mengerti? Ya, kami mengerti. Aku sendiri yang akan menghadapi pendekar wanita itu. Ayo. Hah. Ayo. Pada malam yang sama, jauh dari hiruk-pikuk istana, desa yang biasanya damai tiba-tiba diselimuti ketegangan. Di sebuah lumbung tua, sekelompok penjahat tengah berunding, menyiapkan rencana gelap. Mereka tak tahu, bayang-bayang di luar bangunan itu bukan sekadar tiang kayu. Seorang pemuda misterius sedang mengintai, matanya tajam seperti elang. Tanpa suara, ia mengangkat busurnya, melepaskan satu anak panah yang melesat seperti kilat dan menancap di pundak salah satu penjahat. Kekacauan pun pecah. Di tengah kegaduhan, pemimpin para penjahat akhirnya berhadapan langsung dengan sang pendekar wanita yang selama ini menjadi momok bagi mereka. Pertarungan pun meledak, denting senjata memecah kesunyian malam. Awalnya, sang pemimpin penjahat mencibir dan meremehkan lawannya. Namun, setiap tebasan pedang dan kilatan mata pendekar wanita itu mematahkan kesombongannya. Ia akhirnya terdesak, menyadari bahwa keberanian dan kekuatan luar biasa tak mengenal jenis kelamin. Begitu pertempuran usai, pemuda misterius itu muncul dari balik bayangan, mendekati sang pendekar wanita. Mereka bertukar kata singkat, sekilas saling menilai. Namun, sebelum percakapan itu berkembang, udara malam terasa berubah. Dari gelap yang pekat, muncullah sosok asing yang tidak dikenal. Tanpa sepatah kata, sosok itu meraih pemuda misterius tersebut dan menghilang secepat embun yang tersapu angin. Pendekar wanita hanya mampu menatap kosong ke arah gelap yang menelan mereka, menyadari bahwa teka-teki baru telah lahir. Malam itu bukanlah akhir pertempuran, justru awal dari badai yang lebih dahsyat. Kenapa, ha? Makanya jangan cepat pamer dengan ilmu tanggungmu. Wah!
Nyai. Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Iya. Bukannya Sekartaji? Sekartaji. Iya. Sekartaji alias... Ki. Ini kuda anak muda tadi. Itu kudanya.